Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita berjumpa kembali di serial Jejak Rasul episode yang ke-25, yang berarti saat ini kita sedang berada di 25 Ramadan 1441 Hijriah. Di awal memulai serial ini, saya berpikir akan bisa menyelesaikannya sepanjang Ramadan 1441 Hijriah ini. Artinya pada hari ke-29 atau hari ke-30 telah khatamlah kaji kita tentang kehidupan Rasulullah SAW. Tapi ternyata pesona dan detail-detail kehidupan Rasulullah SAW itu terlalu menarik, sehingga susah sekali untuk meringkasnya sedemikian rupa. Pada episode yang ke-25 ini saja pun, saat Ramadan sudah akan berakhir dan meninggalkan kita, barulah kita sampai kepada cerita tentang keislaman Umar bin Khattab. Belum lagi kita menyentuh peristiwa hijrah, yang artinya belum lagi setengah jalan kisah kita ini berlangsung. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa meneruskannya dan menggenapi serial ini. Kalaupun tidak, mudah-mudahan yang sedikit ini pun bisa kita ambil manfaatnya. Di segmen sebelumnya kita sudah membicarakan tentang keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Keislaman Umar ini, masuknya dia ke dalam agama yang mulia ini melalui sebuah proses penalaran dan juga pergulatan batin dan intelektual yang panjang. Kita mengetahui bahwa Umar berkumpul pada dirinya itu banyak keutamaan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia kadang lewat keutamaan-keutamaannya itu. Jadi kelebihan seseorang itu bisa menjadi ujian sendiri bagi dirinya. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa bisa menjadi orang yang despotik, orang yang sewenang-wenang, orang yang zalim. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan berupa harta benda, kecenderungannya akan menjadi sombong dan arogan. Lain pula dengan orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kecerdasan akal dan pikiran. Biasanya dia akan terpukau dengan dirinya sendiri, dia merasakan sebuah kebanggaan dalam dirinya, dia akan menyanjung dan menganggap benar pendapat-pendapat serta pikirannya, bahkan bisa deterministik. Dan juga biasanya orang-orang pintar ini sinis dan tidak sabar dengan keluguan atau kelambatan berpikir manusia lain yang ada di sekelilingnya. Maka pergulatan yang ada pada diri Umar itu sebenarnya bukanlah satu hal yang sederhana. Dia harus menaklukkan sekian banyak hal pada dirinya sebelum akhirnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganut agama yang mulia ini. Ini sangat berbeda dengan orang-orang yang mungkin lebih sederhana pikirannya, tidak terlalu banyak pengetahuan karena tidak banyak mengakses info-info di luar, atau orang-orang yang tidak punya status sosial tertentu di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi Umar masuk Islam dengan sepenuh kesadaran dan dengan mempertaruhkan semua hal yang sudah dia miliki dalam masyarakatnya pada saat itu. Demikianlah Allah mentakdirkan manusia itu berderajat-derajat, tidak sama saja semuanya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang besar kapasitasnya, ada yang sedikit, ada yang tinggi kompetensinya, ada pula yang biasa-biasa saja. Manusia itu, kata Rasulullah, seperti barang tambang. Ada yang seperti emas, ada yang seperti perak. Nah, dikatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faqihu. Maka yang terbaik, yang terpilih di antara mereka pada masa jahilnya akan menjadi yang terbaik pula di masa Islamnya, dengan satu syarat, idza faqihu, asal mereka itu faham kepada agama ini. Dan pada masa jahiliyah, Umar adalah permata Quraisy. Dia menghimpun banyak kebaikan pada dirinya. Umar pada saat itu, di usianya yang masih muda, sudah dipercayai oleh orang-orang Quraisy sebagai hakim yang menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di antara mereka. Jadi ini mungkin diperoleh juga dari kakeknya bakat ini, karena kita ketahui bahwa Nufail bin Abdul Uzza itu adalah seorang hakim Quraisy. Selain menjadi hakim, Umar juga menjadi arbitrator perkara-perkara dan juga menjadi negosiator. Dia menjadi duta, menjadi delegasi orang Quraisy ketika berkonflik dengan suku-suku lain. Maka ini dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi,
Kalau ada perang di antara suku Quraisy dengan suku lain, maka yang diutus itu adalah Umar sebagai duta, karena mereka bangga dengan Umar, dan kedatangan Umar itu sebagai duta amat sangat meyakinkan dan sangat mewakili kekuatan Quraisy, dan juga karena kelebihan-kelebihan Umar, yakni lisannya yang fasih, argumentasinya yang kuat, dan dia sangat asertif, tidak mau mengalah. Umar pula memiliki pengenalan yang sangat mendalam kepada segala macam tradisi dan sistem sosial yang ada di Makkah pada saat itu. Dalam fikirannya, Umar merasa bahwa tradisi itu termasuk di dalamnya keberhalaan, meskipun Umar juga tidak fanatik terhadap itu, harus dilestarikan. Karena pada saat itu sudah ada satu keadaan yang stabil. Makkah dan orang-orang Quraisy yang tinggal di sana sebagai pengelolanya memiliki posisi yang sangat strategis di kalangan bangsa Arab. Ada Ka'bah di situ yang selalu dikunjungi orang-orang Arab dari seluruh penjuru jazirah, dan itu mendatangkan keuntungan tersendiri bagi kota Makkah dan bagi Quraisy secara khusus. Ada di situ pusat spiritual, ada keuntungan material, dan ada keuntungan dari sisi citra di tengah-tengah orang Arab. Oleh karena itu, kalau ada hal-hal baru yang bisa merusak tatanan ini, Umar merasa perlu melawannya. Tapi kemudian segala rasionalisasi terhadap agama nenek moyang yang mengandung banyak penyimpangan itu luluh. Umar kemudian menerima Islam hasil dari perenungan-perenungan dan kejadian-kejadian yang dialaminya. Yang itu sudah kita kisahkan pada episode yang lalu. Nah, jadi Umar ini adalah orang yang menjalani kehidupan masa jahiliyahnya secara langsung, dan dia mengenal betul hakikat dan detail-detail dari adat kebiasaan serta tradisi jahiliyah itu. Dulu dia mempertahankannya dengan semua kemampuan yang dimilikinya, karena dia anggap itu adalah satu hal yang benar dan menguntungkan. Oleh sebab itu, kala ia masuk Islam, dia juga berislam dengan mengilmui Islam lebih dahulu. Keyakinannya itu membuat dia nantinya mengenal betul keindahan dan hakikat Islam, karena dia melakukan sebuah komparasi antara dua hal yang kontras. Dia yakin betul ada perbedaan yang besar antara hidayah dan kesesatan, mana kebenaran, mana kesalahan, mana yang kufur, mana yang iman. Umar bisa memilah dengan baik antara hak dan yang batil, yang khata dan yang shawab. Karena itu suatu ketika Umar pernah berkata, ikatan Islam ini akan terurai satu demi satu bila tumbuh dalam Islam ini orang yang tidak mengenal jahiliyah. Maksud Umar adalah ketika orang tidak mengenal penyakit, dia tidak tahu betapa berharganya obat. Orang-orang yang terlahir dalam kondisi Islam, secara ascribe, tahu-tahu dia sudah Islam saja karena mak dan bapaknya Islam, karena kedua orang tuanya adalah Muslim. Maka seringkali orang-orang seperti ini tidak menghargai ketinggian agamanya. Berbeda dengan kondisi orang-orang yang masuk Islam karena pencarian. Kita lihatlah di zaman kita saja, orang-orang yang mengalami satu pergulatan pikiran, mengalami sebuah pencarian keimanan, biasanya setelah masuk Islam itu imannya tertancap kokoh. Bahkan mereka mengambil peran-peran yang besar di dalam agama ini, baik sebagai pemikirnya, baik sebagai pejuangnya. Sementara orang-orang yang berislam sejak lahirnya kadang-kadang tidak peduli saja dengan agamanya, bahkan tidak pernah menjaga izzah dari agama ini. Umar adalah contoh yang sangat baik dalam menggambarkan potret pencarian hidayah yang berakhir dengan keyakinan yang mapan dan paripurna. Pikirannya yang terang dan terbuka yang membuatnya meyakini hal-hal berbasis ilmu, tidak hanya berbasis doktrin. Kemudian sikapnya yang jelas, standing positionnya yang pasti, tidak ingin berada pada wilayah yang abu-abu. Ditambah lagi keberaniannya yang luar biasa, membuat Umar menjadi pribadi yang demikian istimewa di kalangan umat Islam. Dia menjadi pribadi yang membuat perbedaan, dan demikianlah orang-orang besar. Orang-orang besar ini, orang-orang dengan kompetensi dan kapasitas yang besar, lebih daripada rata-rata orang. Apabila dia mengerjakan sesuatu, maka efeknya akan jadi lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita ceritakan sedikit di antara keutamaan Umar bin Khattab. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, wahai Ibn al-Khattab, wahai Umar, wallazi nafsi biyadih,
demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Tidaklah setan itu kalau berpapasan dengan engkau di satu jalan, melainkan dia akan mencari jalan selain jalan engkau itu. Maka Umar ini orang yang ditakuti oleh syaitan. Kenapa? Karena ketegasan sikapnya. Bayangkan orang ditakuti oleh syaitan. Karena di depan Umar yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Tidak ada wilayah abu-abu, tidak ada wilayah syubhat, yang di sanalah syaitan sering bersembunyi dan memancing-mancing manusia. Dalam riwayat yang lain lagi, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, saya sedang tidur, lalu aku bermimpi minum susu. Di dalam mimpiku itu aku minum susu, kata Rasulullah, lalu air mengalir dari kuku-kuku saya, kata Rasulullah, dan air itu aku minumkan kepada Umar. Maka para sahabat bertanya, apa takwilnya ya Rasulullah? Kata Nabi, ilmu. Maka Umar ini diberikan ilmu yang banyak. Di kemudian hari kita akan melihat luasnya ilmu dan pandangan serta wawasan Umar ini. Selain karena beliau gigih dalam mencari ilmu itu, melihat contoh-contoh dari Rasulullah SAW, juga karena sebelumnya, seperti kita sudah sampaikan, Umar adalah orang yang memiliki literasi yang baik. Dia dapat membaca dan menulis, dan dia mengetahui khazanah-khazanah dari berbagai negeri akibat diskusi-diskusi yang dilakukannya dalam perjalanan-perjalanan dagangnya dengan para pembesar-pembesar dan orang-orang terkemuka di berbagai negeri. Umar nantinya akan menjadi alim besar, mujtahid yang agung yang akan mewariskan banyak terobosan-terobosan baru kepada Islam dan kaum muslimin. Masih dalam riwayat Imam Bukhari, di lain waktu lagi Rasulullah SAW berkisah, sabda Nabi, saat aku sedang tidur, aku melihat orang-orang, ditampakkan orang-orang kepadaku. Mereka itu memakai baju, ada yang bajunya sebatas dada, ada yang di bawah itu lagi. Maka dinampakkanlah padaku Umar. Pada saat itu Umar memakai baju yang panjang dan menyeret-nyeretnya saking panjangnya itu. Para sahabat bertanya, itu takwilnya apa pula wahai Rasulullah? Rasul menjawab, itu adalah agama. Jadi beragama Umar itu, kehidupan beragamanya, tadayyunnya lebih tinggi daripada orang-orang lain. Kalau orang digambarkan tadi ada yang berpakaian sampai ke dada dan lainnya, Umar itu bajunya panjang sampai diseret-seret. Begitulah cara Umar beragama. Dia adalah orang yang sangat perhatian kepada agamanya, sangat berhati-hati, jiwa wirainya sangat tinggi. Umar menjalankan agama ini jauh lebih baik dan jauh lebih berhati-hati daripada kebanyakan kaum muslimin. Rasul juga mengatakan bahwa Umar mendapatkan ilham. Kata Nabi dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innahu qad kana fi ma madha qablakum minal umam muhaddatsun. Sesungguhnya umat-umat sebelum kamu itu, di antara mereka ada orang-orang yang disebut muhaddats, orang-orang yang mendapatkan ilham. Nah, kalau di umatku ada juga, maka orang itu pastilah Umar bin Khattab, kata Nabi. Dan benar, Umar memang mendapatkan ilham dari langit. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan oleh Umar bahwa pendapatku itu bersesuaian dengan kehendak Allah dalam 3 hal. Pertama, kata Umar, saya pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Nabi, andai kata kita jadikan makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim yang ada di dekat Ka'bah itu, sebagai tempat sholat. Lalu Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 125, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Kemudian yang kedua, kata Umar, aku pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang datang mengunjungi rumah engkau. Ada istri-istri engkau di dalamnya ya Rasulullah. Di antara orang itu ada yang baik, tapi ada pula yang perangainya buruk. Maka suruhlah mereka berhijab, wahai Nabi. Lalu turunlah ayat tentang hijab. Dan yang ketiga adalah ketika para istri Rasul sedang berkumpul karena mereka cemburu kepada Rasulullah SAW. Nah, kadang-kadang kecemburuan para wanita ini bisa mengalahkan rasionalitasnya.
Kadang hubungan yang rapat, hubungan yang dekat sebagai pasangan suami istri membuat orang lupa akan status lain dari suaminya itu. Nah, para istri Rasulullah pada saat itu sedang dalam tanda kutip lupa dengan dirinya dan lupa siapa itu yang menjadi suaminya. Suami mereka itu adalah Rasul akhir zaman, Rasul Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul, orang paling mulia di muka bumi. Tapi bagaimanapun interaksi hari-hari bahwa mereka memandang itu adalah suaminya. Nah, kadang berdekatan itu membuat kita rabun jauh, maka kadang kita harus pula mengambil jarak untuk menyadari hal-hal yang demikian. Tidak hanya para nabi, ada juga yang pendapat masyhur yang mengatakan bahwa orang yang paling zuhud terhadap ilmu, para ulama misalnya, itu adalah dari kalangan ahli keluarganya sendiri. Nah, banyak orang-orang yang bersuamikan orang-orang yang berpengetahuan tapi tidak dapat mengambil manfaat dari itu semua karena dia tidak ingin belajar. Dan itulah fenomena dan itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu Umar tidak sepakat dan tidak senang dengan perilaku para istri Nabi itu. Umar tentu punya jarak dengan Nabi dan oleh karena itu dia sangat objektif, dia memandang Nabi sebagai Nabi. Dia sangat hormat kepada Nabi dan ketika istri-istri Rasulullah ini melakukan satu hal yang bisa menyakiti hati Rasulullah, Umar pun marah, lalu dia katakan, semoga Allah ceraikan kalian semua dan digantikan Allah bagi Nabi istri-istri lain yang lebih baik daripada kalian. Lalu Allah pun menurunkan ayat yang senada, asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara, dalam surah At-Tahrim. Dan kalau saja Rasulullah menceraikan kalian, maka bisa saja Allah menggantinya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu semua, yang patuh, yang muslimat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat, yang bertaubat, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang rajin berpuasa, baik mereka itu janda ataupun dari kalangan yang gadis. Jadi Umar pendapatnya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali. Maka Nabi pernah bersabda juga, kalaulah kenabian itu belum berakhir, dan kenabian itu berakhir di Rasulullah SAW. Tapi Nabi mengatakan, kalaulah kenabian ini masih ada lagi mata rantainya ke depan, aku yakin Umar itu diangkat Allah jadi Nabi. Kecerdasan fikirannya juga membuat Umar mampu menangkap maqasidus syar'iyyah, maksud-maksud dari syariat ini, sehingga nantinya, terutama ketika beliau memegang tampuk pimpinan umat Islam, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, banyak hal yang dibuat oleh Umar yang mungkin tidak terfikirkan oleh kaum muslimin yang sezaman dengannya. Umar membuat terobosan-terobosan, Umar membuat hal-hal baru yang sangat besar maslahatnya bagi kehidupan kaum muslimin dan bagi kejayaan Islam. Inilah Umar, pribadi yang menggabungkan banyak keutamaan dalam dirinya. Umar itu sebenarnya adalah akal besar. Umar itu adalah hati yang lembut. Umar itu adalah pribadi yang diilhami. Tapi kemudian dibalut itu semua dalam satu kemasan yang unik. Orang tinggi besar, yang berwibawa dan sedikit kasar. Nah, jadi hal-hal itu kalau kita melihat Umar dari sisi fisiknya, mungkin kita tidak akan menyangka betapa lembut di dalam hatinya. Itulah cover yang Allah berikan kepada Umar. Casingnya berbeda sekali dengan isi yang sebenarnya. Fisik Umar yang begitu tinggi, besar dan berwibawa, pembawaannya yang terkadang kasar dan sangat tegas, suaranya yang berat dan berwibawa. Tapi kalau dilihatlah mukanya, maka akan ditemukan seperti disifatkan dan diriwayatkan tentang wajah Umar, bahwa di bawah kedua matanya itu ada satu garis hitam disebabkan seringnya dia menangis dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelembutan Umar itu mungkin bukan kelembutan perangai dan tingkah laku kepada manusia, tapi kelembutan Umar adalah kelembutan yang natural, yang hakiki, bukan artifisial. Kelembutan yang berbasiskan kepada kesadarannya, kelembutan yang betul-betul berbasis kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar masuk Islam, pribadinya tidak langsung berubah begitu, tidak ada perubahan karakter yang signifikan.
Tidaklah pula Umar tiba-tiba menjadi lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak. Dia tetap seperti Umar yang dahulu juga, tapi dengan wala yang berbeda, afiliasi yang sudah berbeda. Umar bergabung dengan Islam dan dia total di dalam keislamannya. Seperti dulu juga dia total di dalam pembelaannya kepada tradisi nenek moyang. Sikap yang tidak mau setengah-setengah memegang prinsip itu ditunjukkan Umar lewat dialognya dengan Rasulullah SAW. Dia berkata di awal keislamannya, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di pihak yang benar, baik kita mati ataupun kita hidup?" "Benar wahai Umar," kata Rasulullah. "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sungguh kalian ini di pihak yang benar, baik kalian mati ataupun kalian hidup." Lalu kata Umar, "Kalau kita memang benar, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Maka kita keluar sekarang ya Rasulullah, tidak pantas kebenaran ini disembunyikan." Dan Rasulullah pun menyambut seruan Umar itu. Kata Nabi berpikir memang sudah saatnya ini dakwah ini dizahirkan. Maka era jahriyatud dakwah, era publisitas dakwah, era berdakwah terang-terangan itu dimulai dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar ini. Diizinkanlah oleh Nabi untuk keluar dan menampakkan keislaman itu secara jelas di hadapan orang-orang. Maka satu ketika berbarislah umat Islam dalam dua barisan. Di depan sekali ada Rasulullah dan dua barisan itu dikepalai oleh Umar satunya dan satunya lagi oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Umar maupun Hamzah itu menenteng pedangnya dan kemudian menyelempangkan busur panahnya dan berjalan dengan sangat gagah memimpin barisan kaum muslimin itu. Mereka melewati rumah Umar, melewati rumah Rasulullah, lalu masuk ke wilayah Masjidil Haram dan bertawaf di sana. Barisan ini tentu menjadi perhatian, dan kata Umar, pada saat itu aku memandang ke arah muka-muka orang Quraisy itu, lalu aku bertukar pandangan pula dengan Hamzah. Aku menatap mereka, lalu aku tatap Hamzah. Aku lihat pada orang-orang Quraisy itu ada rona kesedihan yang membayang pada diri mereka. Ada kekecewaan yang mendalam, yang belum pernah aku lihat mereka sekecewa dan sesedih itu. Nah, saat itulah aku dijuluki oleh Rasulullah sebagai Al-Faruq. Nah, jadi Nabi menjuluki Umar sebagai Al-Faruq, artinya pembeda antara hak dan yang batil, pemisah antara yang hak dan yang batil. Itulah Umar dengan segala ketegasannya dan kejelasan sikapnya. Ketika Umar masuk Islam, dia tetaplah orang yang berharga diri tinggi dan tidak ingin independensinya itu dilangkahi oleh siapapun. Dan Umar ingin menyatakan apa yang dia katakan, dia yakini benar sebagai kebenaran. Maka pada saat itu Umar menantang orang-orang musyrik. Saat beliau masuk Islam, dia berpikir, siapalah kira-kira orang Quraisy ini yang paling keras permusuhannya kepada umat Islam. Dan di pikirannya waktu itu terlintas ya pamannya sendiri dari pihak ibu, yakni Abu Jahal. Maka datanglah dia ke rumah Abu Jahal. Diketuknya pintu rumah Abu Jahal, lalu ditanya, "Siapa?" "Ini Umar Ibnul Khattab." Maka keluarlah Abu Jahal, "Ada apa wahai ponakanku, wahai anak saudariku?" Kata Umar, "Saya kesini cuma mau ngomong satu hal saja, bahwa saya ini sudah memeluk Islam. Saya beriman kepada Allah, saya meyakini kerasulan Muhammad, dan saya meyakini dan membenarkan semua ajaran-ajarannya." Nah, kalau orang-orang lain yang berlaku seperti ini, itu dihajar, itu minimal dicaci maki. Tapi karena ini Umar, maka Abu Jahal membanting saja pintu itu keras-keras dan dia masuk ke dalam rumahnya. Di ketika yang lain lagi, Umar bertanya kepada orang, "Siapa biang gosipnya Makkah ini? Kepada siapa saya bicara satu berita sehingga berita itu bisa didengarkan satu antero negeri ini?" Maka ada yang bilang, "Kalau kamu mau yang seperti itu, temui Jamil bin Ma'mar al-Jamhi." Jamil bin Ma'mar ini adalah tukang gosip lah, perantara kisah, tukang ceritanya di Makkah itu. Maka dia datang menemui Jamil bin Ma'mar. Kata Umar, "Hei Jamil, apakah kau mau tahu satu cerita?" "Apa itu wahai Umar?" "Ketahuilah saya ini masuk Islam." Nah, maka Jamil pun tidak sabar ini untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang. Dia datang ke sisi Ka'bah dan pada saat itu ada orang yang berkerumun di dekat Hajar Aswad. Dia berdiri di sana. Dia katakan, "Wahai orang-orang Quraisy, ini Umar bin Khattab sudah murtad dari agama nenek moyang kita." Kata Umar, "Salah, bukan murtad. Yang betul itu saya masuk Islam." Maka orang-orang yang ada di situ tuh serentak menyerang Umar.
Ini mengingatkan kita pada kisah yang sudah kita sampaikan pada beberapa episode sebelumnya, ketika Abu Dzar Al-Ghifari juga melakukan hal yang sama. Cuma bedanya Abu Dzar itu dikeroyok orang di tanah yang bukan kampung halamannya. Dia orang Bani Ghifar. Sementara Umar orang Makkah asli, dan Umar juga adalah orang yang sangat kuat. Maka ketika dia diserang, dia tidak pasrah begitu saja. Umar melawan dan menghadapi serangan mereka itu dengan luar biasa ganasnya. Pada pertarungan itu Umar menangkap seorang yang namanya Utbah bin Rubaiyah, lalu dijotoskannya jarinya tepat di mata Utbah. Utbah pun berteriak-teriak kesakitan. Orang-orang Quraisy takut pada saat itu. Jadi perkalian satu lawan banyak ini pun Umar masih bisa mengimbangi. Dan perkelahian ini berlangsung sampai siang. Jadi sampai matahari ada di atas kepala mereka, dilayani oleh Umar pertarungan ini sampai dia pun lelah. Lalu Umar ketika lelah itu duduk sebentar beristirahat, dan masa ini kemudian menghampiri Umar lagi. Nah, ini sudah lelah ini orang. Kata Umar, sekarang terserah kalian, lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan. Wallahi, kalau kami sudah berjumlah 300 orang nanti, 300 laki-laki sudah masuk Islam ini, kalian akan rasakan pertempuran yang setara. Dan kata-kata Umar ini terjadi. Nanti kita akan melihat bagaimana kaum musyrikin Quraisy ini dihabisi oleh 300-an orang muslimin pada perang Badar. Ketika Umar tengah dikeroyok demikian, datanglah seorang tua yang perlente begitu. Dia mengenakan gamis sutra dan berbordir, berumbai-rubai begitu. Dia menengahi itu, bubar-bubar begitu. Apa yang kalian lakukan ini? Ini anak Khattab sudah murtad. Kata orang tua itu, biar saja dia. Sudah dipilihnya agama untuk dirinya sendiri, maka itu urusan dia. Apa kalian kira Bani Adi nanti akan diam saja kalau kalian menyiksa anggota suku mereka seperti ini? Nah, lalu orang-orang pun pergi dari sekeliling Umar bin Khattab. Nah, di satu hari nanti, dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putra Umar bin Khattab, bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, dulu siapa gerangan orang yang mencegah engkau dari pengeroyokan massa ketika awal keislamanmu itu?" Kata Umar, "Wahai anakku, dia itu adalah Al-As bin Wail As-Sahmi." Dan kata Umar lagi, semoga Allah tidak membalasnya dengan kebaikan. Kenapa? Karena Al-As bin Wail ini adalah orang yang gencar permusuhannya dan suka melecehkan Rasulullah SAW. Di antara caranya mendiskreditkan Nabi adalah dia mengatakan di tengah-tengah orang Quraisy, kalian jangan khawatir terhadap Muhammad. Dia berbicara begini begitu, tapi dia tidak punya penerus karena anak laki-lakinya itu mati semua. Dia itu orang yang abtar, orang yang terputus nasab. Dia berhenti nasab sampai di dia saja. Ini terjadi ketika putra Rasulullah SAW wafat. Dan betapa senangnya mereka dengan wafatnya putra Nabi. Maka orang ini pun dicela. Di dalam Al-Quran, di surah Kausar, Allah menyebutkan, "Inna syani'aka huwal abtar." Orang yang mencela engkau, yang merendahkanmu, yang menyakitimu itu, wahai Nabi, mereka lah yang abtar, yang terputus. Jadi Umar sama sekali tidak merasa berhutang budi. Mau ditolong gak ada urusannya dengan Al-As bin Wail. Kadang Umar juga menyengaja untuk ikut hadir di dalam majelis-majelis orang Quraisy. Ketika orang sedang duduk-duduk begitu, Umar hadir di situ dan dia tampakkan tanda-tanda keislamannya. Dia bahkan bersyahadat atau pokoknya dia menampakkanlah statusnya sebagai orang Islam, dan orang-orang hanya bisa gondok saja, hanya bisa kesal tanpa berani melawan. Maka pengaruh keislaman Umar itu memang memberi warna yang berbeda terhadap dakwah Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, posisi kami jadi kuat sejak Umar bin Khattab masuk Islam. Dulu kami tidak bisa tawaf, tidak bisa sholat di Ka'bah. Ketika Umar masuk Islam, dia lawan itu semua orang-orang sehingga kami akhirnya dapat menunaikan sholat dan bertawaf di Ka'bah. Ibnu Mas'ud juga mengatakan bahwa Islamnya Umar itu, kana Islamu Umar fathan. Islamnya Umar itu satu kemenangan. Wa kanat hijratuhu nasran. Hijrahnya adalah pertolongan. Wa kanat imamatuhu rahmah. Dan kepemimpinannya nanti adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Suhaib bin Sinan pula, setelah Umar masuk Islam dan dia menyatakan keislamannya itu dan mengajak orang supaya berdakwah terbuka, maka kami mulai saat itu bisa duduk di sekitar Ka'bah, bahkan membuat halaqah di sana. Kami melakukan tawaf dan kami berjalan membentuk barisan untuk menghadapi orang yang berlaku kasar selama ini kepada kami. Umar masuk Islam itu pada usianya yang ke-27 tahun kurang lebih.
di bulan Zulhijjah tahun ke-6 dari kenabian. Seperti disampaikan sebelumnya, Umar masuk Islam 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Kata Umar, pada saat itu orang Islam jumlahnya 39 yang laki-laki. Maka keislamanku menggenapkan jumlahnya jadi 40. Nah, sedangkan yang perempuan, ada yang meriwayatkan pada saat itu para muslimah jumlahnya 11, tapi Umar juga tidak tahu karena sebagian besar mereka menyembunyikan status keislamannya karena khawatir diganggu oleh orang-orang musyrik Quraisy. Itulah Umar bin Khattab, pribadi agung, individu besar, yang kemudian mendatangkan banyak manfaat dan memberikan warna yang cerah bagi dakwah Islam. Dan dia menjadi kenangan baik dan sebutan yang tinggi hingga saat sekarang. Mudah-mudahan Allah selalu rahmati Umar, dan mudah-mudahan kita bisa meneladaninya, meneladani segala sikap dan ketegasannya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izzah yang didapatkan kaum muslimin pada saat itu punya konsekuensi juga. Orang-orang musyrikin Quraisy semakin putus asa dan kemudian mereka akan mengambil satu langkah yang amat menyulitkan bagi Nabi SAW, yakni peristiwa pemboikotan. Tentang peristiwa pemboikotan ini insya Allah akan kita bahas pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan dan kesempatan untuk meneruskan kajian kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.